Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena hari ini tanggal 2 Juni tahun 2022 ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati rahmat-Nya, menikmati kebaikan-Nya, dan menikmati firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saya sangat percaya jika Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, masih memberikan kita kesempatan untuk hidup hari ini, itu berarti Tuhan sedang menyediakan berkat yang terbaik bagi kehidupan kita. Percayalah dan yakinlah, Tuhan selalu merencanakan yang indah, yang terbaik bagi kehidupan orang yang berharap kepadanya. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu terus melakukan pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca mulai kitab Kejadian sampai kitab Mazmur yang sudah kita selesaikan. Dan hari ini kita sudah masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan mendapatkan renungan dari kitab Amsal. Dan hari ini kita sudah berada di Amsal pasal yang keempat, dan saya akan bacakan dari ayat 23 sampai dengan ayat 27. Tentunya Bapak dan Ibu kalau punya waktu, bacalah Amsal ini secara menyeluruh, pasal demi pasal, karena sangat memperkaya kehidupan kita, sangat menyegarkan iman kita, sangat menguatkan hati kita, dan membawa kita di dalam kehidupan yang memiliki kualitas yang lebih baik dan semakin diperbaharui oleh Tuhan. Salah satu dalam ayat yang ke-23 Amsal pasal 24 ini dikatakan demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Diperintahkan kepada setiap orang untuk menjaga hati. Sekali lagi saya katakan, menjaga hati. Dikatakan jagalah hatimu. Jadi bukan orang lain yang menjaga hati kita, tapi kita yang menjaga hati kita. Ya, kita tentunya meminta pertolongan Tuhan memampukan kita menjaga hati kita. Tapi yang menjadi fokus utamanya adalah Anda, saya, kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Artinya dengan segala kehati-hatian, dengan segala keseriusan, bukan asal-asalan. Hal ini diperintahkan untuk kita lakukan. Jagalah hatimu. Itu kata jagalah, itu adalah kata perintah. Artinya saudara, sekali lagi, saya, kita semua harus mesti menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mengapa demikian? Di dalam ayat ini juga dikatakan sebab keberadaan hati adalah keberadaan hidup seseorang. Bagaimana suasana hatimu, itulah yang akan tertampilkan keluar. Bagaimana suasana hati kita, itulah kehidupan kita. Kehidupan yang sesungguhnya manusia batiniah ini, bukan tampilan luarnya. Yang kedua, mengapa penting menjaga hati? Karena jika tidak dijaga, hati itu dapat cemar, hati itu dapat rusak, hati itu dapat sakit, dan hati itu dapat terluka. Supaya jangan sakit, supaya jangan terluka, ya kita harus menjaga hati kita. Kita yang menjaganya, kita yang memutuskannya. Jaga, situasi hati itu harus dijaga. Sekali lagi, siapa yang menjaganya? Kita yang menjaganya. Karena kalau tidak dijaga, itu bisa tercemar, bisa rusak, bisa sakit, bisa terluka. Ada kan hati yang terluka? Ada kan hati yang sakit? Sakit hati, kemana-mana dia pergi membawa sakit hati, kemana-mana dia pergi membawa hati yang luka. Dan karena hatinya sakit, hatinya luka, maka kehidupannya juga bisa melukai dan menyakiti orang lain. Kalau hatinya cemar, maka dia juga melakukan hal-hal yang cemar di mana dia pergi. Karena hatinya hati yang cemar, pikirannya pikiran yang cemar. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, ini merupakan nasihat yang sangat berharga yang perlu dilakukan oleh setiap orang, baik orang muda, baik orang yang tua, siapapun.
Jelasnya bagi setiap orang yang punya hati harus menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu punya hati? Mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Bagaimana caranya menjaga hati? Tentunya banyak cara yang bisa kita lakukan supaya hati ini tidak cemar, supaya hati ini tidak sakit, supaya hati ini tidak terluka, supaya hati ini tidak rusak, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera dan kehidupan yang baik. Kita harus menjaganya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Tapi berdasarkan firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat 23 sampai ayat 27 ini, saya akan sampaikan 3 poin saja cara kita menjaga hati kita supaya jangan menjadi hati yang rusak, jangan menjadi hati yang cemar, jangan menjadi hati yang sakit, jangan menjadi hati yang terluka. Caranya yang pertama dalam ayat yang ke-24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Apa maksudnya? Buang mulut serong, jauhkan bibir dolak-dalik. Kesimpulan saya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, adalah membuang perkataan negatif dari mulut kita. Mulut serong itu kan mulut yang menyimpang. Bibir dolak-dalik itu adalah perkataan-perkataan yang tidak stabil. Kesimpulan saya adalah perkataan negatif, perkataan buruk. Dan itu harus dibuang dari mulut kita. Kenapa demikian? Karena apa yang kita katakan itu mempengaruhi hati kita. Misalnya ada orang berkata, aku jelek, aku buruk, aku miskin, aku payah. Itu akan mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi hatinya. Tapi kalau dia berkata, aku percaya Tuhan baik, aku percaya aku berharga di mata Tuhan, aku percaya Tuhan itu mengasihi aku percaya Tuhan akan menolong aku, itu akan mempengaruhi suasana hati. Maka dalam menjalani kehidupannya, dia akan penuh dengan antusias. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan semangat, penuh dengan gairah, penuh dengan antusiasme yang tinggi. Karena melalui perkataan-perkataan yang dikatakan dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita bagaimana cara menjaga hati kita. Yang pertama adalah kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan cara membuang perkataan-perkataan negatif. Perkataan negatif terhadap diri sendiri, perkataan negatif terhadap anak-anak, perkataan negatif terhadap istri atau pasangan kita, kita buang. Katakan kata-kata positif, perkataan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Tentunya saya tidak mengajak kita menjadi pribadi yang positive thinking, tapi mengajar kita, menyampaikan kepada kita menjadi orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan. Maka biasakan baca firman Tuhan supaya perkataan kita menjadi perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada kan yang Bapak Ibu misalkan tahu, misalkan kalau orang yang jatuh, terpeleset, dia latah, apa yang diucapkan? Wah, kata-kata yang kotor kadang-kadang. Tapi kalau orang yang biasa di dalam renungan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka perkataannya menjadi perkataan yang positif. Yang kedua Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat yang ke-25 dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Apa artinya di sini? Mata terus memandang ke depan, tentunya tentang kaitannya dengan masa depan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Jalan-jalan yang tetap artinya jalan-jalan yang tidak menyimpang, jalan-jalan yang tidak salah, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa perlu menjaga mata kita dengan pandangan yang baik? Karena apa yang kita pandang, apa yang kita lihat mempengaruhi suasana hati kita. Iya kan? Coba lihat, di dalam tampilan-tampilan, di dalam promosi-promosi akan dibuat semenarik mungkin. Supaya apa? Supaya terpengaruh pikiran kita, terpengaruh hati kita, akhirnya membuat tindakan. Dan benar bahwa apa yang kita perkatakan, apa yang kita lihat, itu mempengaruhi suasana hati kita. Maka kalau kita mau menjaga hati kita menjadi hati yang tetap bersih, menjadi hati yang tetap benar di hadapan Tuhan, tidak menjadi hati yang resah, tidak menjadi hati yang sakit, tidak menjadi hati yang terluka, kita harus menjaga perkataan kita, menjaga pandangan mata kita, karena itu mempengaruhi hati kita. Contoh, jika Bapak Ibu pergi ke suatu daerah, wilayah, melihat pemandangan-pemandangan yang indah, bagaimana suasana hati Anda? Ada kesegaran kan? Ada semangat baru. Itulah sebabnya pandangan kita pun harus kita pastikan pandangan yang membawa hati kita bugar, bukan membawa hati kita sakit. Kalau pandangan kita memandang kekecewaan,
Kita memandang orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mengecewakan kita, hanya melihat seperti itu dan memandang persoalan-persoalan yang membuat hati kita resah dan gelisah, kita akan terus gelisah. Tapi kalau kita memandang yang terbaik, tentunya dalam hal ini memandang kepada Tuhan, memandang kepada rahmat-Nya, maka kita akan mengalami hati yang sukacita, hati yang damai. Yang ketiga, bagaimana caranya? Pertama tadi membuang perkataan negatif. Yang kedua memandang hal-hal yang baik, memandang Tuhan. Yang ketiga, jauhkan kaki dan langkah-langkah hidup kita dari kejahatan. Dikatakan dalam ayat yang ke-27, janganlah, ayat 26 saya bacakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kaki itu berbicara tentang langkah-langkah hidup, tindakan kita. Jauhkan dari kejahatan. Wow, saya waktu baca ayat ini, apa hubungannya ya menjauhkan diri dari kejahatan kaitannya dengan hati? Ya, saya sadari bahwa kalau orang sudah terbiasa di dalam tindakan kejahatan, maka dia akan masuk dalam satu fase yang saya sebutkan, saya istilahkan namanya kekebalan. Dia merasa kebal terhadap dosa, dia merasa kebal terhadap kejahatan karena sudah biasa. Ada kan orang seperti itu, melakukan kejahatan merasa nggak bersalah lagi. Saya berulang kali dan sampai hari ini pun masih pelayanan ke lapas. Ada saya temui beberapa orang, waktu ditanya apa menjadi masalahnya sehingga dia masuk penjara. Wow, dia katakan, iya begini, sebenarnya saya nggak perlu masuk penjara. Kenapa? Kalau saya hati-hati saja, saya tidak akan ketahuan, saya tidak akan ketangkap, tapi saya teledor. Waktu dia mengatakan seperti itu, saya benar-benar, hati saya ini merasa, aduh kenapa orang ini? Dia tidak menyadari dia salah, tapi dia menyadari dia kesalahannya hanyalah karena dia tidak berhati-hati. Harusnya dia berkata, oh iya saya melakukan kesalahan, saya mencuri, saya merampok, saya narkoba, saya jual narkoba, saya salah. Harusnya kan begitu. Tapi dia berkata, saya kurang hati-hati sehingga ketangkap sama polisi. Bagi saya ini orang yang sudah mengalami kekebalan, kebal terhadap dosa, dan dia tidak merasa berdosa lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya menyadari benar kita harus menjauhkan langkah-langkah kaki kita dari kejahatan supaya hati ini menjadi hati yang bersih. Sehingga waktu kita melakukan sesuatu dosa, hati kita langsung mengingatkan kita bahwa ini adalah tindakan yang salah. Jangan sampai merasa kebal, baal saudara, dan tidak lagi merasakan sentuhan apapun padahal melakukan kejahatan dan dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini berdasarkan firman Tuhan ini memberikan pengertian kepada kita, hati harus dijaga agar jangan tercemar dan rusak. Keadaan hati menjadi keadaan hidup seorang yang memiliki hati itu. Yang kedua pengertian, yang ketiga pengertian yang diberikan kepada kita, kita harus menjauhkan diri dari kejahatan, harus menjaga hati dari pandangan mata kita, harus menjaga hati dengan menjaga perkataan kita. Dan dengan demikian hidup kita tidak akan cemar dengan dosa, tapi hati kita menjadi hati yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mengajak kita terus menjaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan, dengan segala kewaspadaan. Dalam kewaspadaan, dengan serius perkatakanlah firman Tuhan, lihat dan arahkan pandangan kita pada Tuhan yang maha baik dan maha kuasa, dan melangkah bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kejahatan, dengan cemar. Dengan demikian saudara-saudara dikasihi Tuhan, maka hati kita menjadi hati yang berkenan kepada Tuhan, dan hati kita menjadi hati yang dikehendaki oleh Tuhan. Ingat, di dalam firman Tuhan bisa kita lihat, dan bahkan di dunia ini banyak orang yang diberkati Tuhan secara khusus, banyak orang yang dipakai Tuhan secara khusus, bukan karena mereka punya kelebihan secara khusus dengan fisik, tapi karena mereka punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Maka jika setiap kita menjaga hati, menjaga dengan segala kewaspadaan, hal itu membuat Tuhan percaya dan mempercayakan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Percayalah dan yakinlah. Mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu. Mohon tuntunan-Mu Roh Kudus supaya kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami berdoa juga, berkati setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, supaya mereka juga menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Maka semua yang muncul tercermin dari kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, menyerahkan
dan berkatilah setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak dikasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, di mana kita penting untuk menjaga hati kita. Jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan, tuliskanlah di kolom komentar yang ada di podcast ini, dan juga bagikanlah podcast ini kepada saudara-saudara kita untuk juga bisa mereka menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan supaya mengalami kehidupan yang lebih baik. Dan jika Bapak Ibu mengalami pokok-pokok doa yang perlu dukungan dari kami, kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan untuk pertumbuhan rohani, kirimkan juga melalui podcast ini, dan kami akan jawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas. Salam sejahtera. Shalom. Amin.